dari jam ke jam itu sangat padat sekali. Lalu juga ada open dealer. Open dealer ini adalah nanti teman-teman ketika sudah di level sales, yang itu tadi bernegosiasi bagaimana caranya bekerja sama dengan klien, ya, atau bahkan klien yang belum pernah bekerja sama dengan kita datengin, kita cari tahu toko ini seperti apa, lalu kita tawarkan, bahkan kalau bisa sampai goal, sampai klien ini mau bekerja nilai yang bagus. Lalu juga ada training. Training ini banyak sekali. Training ini berupa training produk, training motivasi, lalu juga training berupa manajemen. Ya. Lalu berikutnya, ini juga ada aktivitas yang lainnya. Kita juga tidak seperti robot, ya. Maksudnya dalam arti kita juga ada aktivitas seperti olahraga, ya, melakukan team building, ya, untuk lebih membuat peserta MT1 dengan yang lainnya semakin akrab. Lalu juga ada event activity, ya, jadi kita membuat konsep satu event supaya nanti event ini bisa bermanfaat atau juga bisa berguna dan berpengaruh kepada penjualan. Lalu juga kita bisa melakukan yang namanya book review, ya, atau bedah buku. Terkadang beberapa minggu sekali kita melakukan bedah buku, membahas buku-buku mungkin tokoh inspiratif, ya, biografi, ataupun juga buku manajemen, membahas isi dalamnya, lalu manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari buku itu. Ya, lalu juga ada team building tadi yang sudah saya jelaskan. Dan yang lainnya adalah ada birthday celebration, ya, mungkin ini hal yang umum di perusahaan lain pun juga ada. Dan hal yang uniknya lagi, kita juga biasanya dulu sebelum pandemi, Oppo sendiri juga menggelar yang namanya Jetlimpic. Jetlimpic itu adalah perhelatan olahraga yang mungkin meniru-niru sedikit lah, seperti Olimpik ataupun juga Asian Games. Nah, di perusahaan kami juga ada yang namanya Jetlimpic, ya, perhelatan olahraga yang diadakan biasanya tiap 2 tahun sekali. Itu para olahragawannya adalah dari karyawan-karyawan dari perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah vacation atau liburan bareng. Nah, untuk coverage kami dalam rekrutmen, biasanya kita langsung jalan ke kota yang ingin kita tuju, ya, sebelum pandemi kembali lagi. Jadi untuk coverage kami sendiri, biasanya kami melakukannya di wilayah Indonesia Barat. Ya, untuk wilayah Indonesia Timur sampai dengan kemarin mungkin masih sedikit sekali. Ya, mungkin hanya 1-2 tempat saja, tapi bukan menjadi tempat yang rutin. Untuk tempat yang rutin, selama setiap batch kami melakukan di wilayah Indonesia bagian barat. Ada di wilayah Sumatera, ada wilayah Kalimantan, ya, di Pontianak, lalu juga Pulau Jawa semuanya. Kalau di Sumatera itu biasanya kita di Medan ataupun juga Batam. Nah, ini juga dokumentasi mengenai coverage recruitment. Nah, output-nya adalah tujuannya teman-teman akan diajarkan kembali lagi mulai dari nol. Benar-benar yang mungkin dari tidak tahu, kita ajarkan, kita didik, kita training, sampai teman-teman bisa mengambil semua poin yang di training selama 1 tahun, hingga intinya nanti teman-teman ketika lulus, teman-teman bisa berada di posisi top manajemen di perusahaan kami. Ya, hal-hal apa aja yang dibutuhkan? Ya, tentunya adalah kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, yaitu adalah kemampuan ataupun pengetahuan dari produk, ya, product knowledge, pengetahuan kita terhadap teknologi, pengetahuan kita terhadap produk kita sendiri maupun juga kompetitor. Yang ketiga, menjual. Ya, biar bagaimanapun perusahaan kita sekali lagi adalah perusahaan retail yang basicnya adalah yang menjual sebuah produk, menjual sebuah barang. Jadi kita juga harus tahu, harus bisa, dan harus paham bagaimana caranya menjual. Dan yang berikutnya adalah belajar bernegosiasi. Karena semakin teman-teman naik ke level yang tinggi, teman-teman akan dihadapkan bukan lagi kepada end user, melainkan kepada klien. Yang dimana yang namanya klien itu tentunya kita harus mencari win-win solution. Ya, yang namanya klien kita harus benar-benar yang namanya paham betul konsep negosiasi seperti apa supaya antara kedua belah pihak mendapat persetujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu adalah manajemen. Kembali lagi, ketika teman-teman lulus, teman-teman diharapkan berada di posisi top manajemen, yang artinya teman-teman juga harus tahu, harus paham mengenai dunia manajerial. Ya.
kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Kembali lagi saya kembalikan kepada moderator Bu Belva. Terima kasih. Terima kasih atas materinya yang sangat bagus. Apakah ini ada tambahan lagi dari mungkin Kak? Halo? Halo? Ya. Bu Belva cukup dari Oppo. Oh, oke. Ya, terima kasih Bu Belva. Selanjutnya. Terima kasih untuk Ci Jessica dan Kak Elvan untuk materinya yang sangat menarik dan sangat bagus. Pasti teman-teman semua merasa terinspirasi oleh materi yang diberikan. Selanjutnya, langsung saja kami ke sesi tanya jawab, di mana sudah lumayan pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Saya akan bacakan sebentar. Mungkin untuk Ibu Jessica atau Kak Elvan ya, apakah setelah terseleksi dan bisa masuk bergabung dalam MT Oppo, bisa langsung otomatis direkrut menjadi employee Oppo? Mungkin ada yang mau bisa menjawab? Mungkin saya bantu paling jawab. Gini. Oke, Kak Elvan silakan. Ya. Paling begini, kita bagi aja untuk pelatihan. Selama pelatihan mungkin bisa dengan saya atau Pak Samson. Tapi untuk kayak semacam administrasi, legalitas, maupun juga tadi pertanyaan seperti tadi masuknya kepada administrasi atau legalitas ya, itu bisa ditanyakan ke bagian rekrutmen atau Bu Jessica, seperti itu. Baik. Mungkin Bu Jessica bisa menjawab pertanyaan tadi, atau perlu saya ulang? Selamat siang teman-teman, saya Steven, selaku manajer rekrutmen dari Oppo Indonesia. Untuk pertanyaan ini akan saya jawab. Ketika pelatihan itu, manajemen trainee itu, ini masih dalam bentuk pelatihan. Tetapi setelah lulus, pasti akan menjadi karyawan tetapnya Oppo. Halo? Ya. Jelas nggak jawabannya? Ya, jelas. Kurang lebih mungkin untuk setelah lulus baru bisa menjadi karyawan Oppo ya. Iya, betul. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Stella. Di MT Oppo ini ada sistem gugur atau penilaian semacam MT itu dinilai dari segi apa aja ya, aspek apa aja gitu. Oke, untuk proses MT ini pasti ada yang namanya gugur. Mungkin untuk penilaian gugurnya atau tidak, Pak Elvan bisa bantu jawab. Oke, untuk sistem eliminasi ya, lebih tepatnya kita biasanya melakukan sistem eliminasi beberapa periode sekali, yang tentunya bisa dilakukan umumnya itu setiap bulan. Nah, penilaiannya dari mana aja? Penilaiannya itu bisa kita berikan di per minggu. Jadi per minggu kita biasanya memberikan nilai mingguan. Dari situ ada ada aspek-aspeknya. Jadi dari situ teman-teman bisa melihat bahwa peringkat teman-teman misalnya ada di bawah ya di aspek ini. Berarti minggu depan harus diperbaikin di aspek yang seperti ini. Jadi nanti di tiap minggu itu kita akumulasikan sehingga di akhir bulan muncul nilainya. Nah, itu baru ditentukan dieliminasi atau tidak. Nah, untuk eliminasi sendiri sebenarnya keputusan finalnya ada di Pak Samson. Jadi mungkin Pak Samson bisa menambahkan sedikit mengenai eliminasi. Ya, terima kasih Pak Elvan, ya, Pak Steven, dan Bu Belva ya. Salam dari Samson. Jadi gini, mungkin langsung aja karena waktu juga. Sistem eliminasi di sini pasti kita ada. Karena kenapa? Biar kita ada kemauan untuk bertahan gitu loh, pasti ada. Ya, pasti ada. Jadi kami nilai, ya biasanya Pak Elvan akan menilai dari beberapa hal, ya terus dari manajemen, terus dari training, penjualan, terutama penjualan. Di fase pertama ini pasti kita nilai banyakkan dari penjualan. Ya, dari penjualan, seberapa si A ini mampu untuk menjual barang
Jelas? Halo? Jelas kedengaran suara Samson? Kedengaran ya? Oke. Jadi seberapa si A itu bisa menjual barang dan setiap minggu itu Pak Elvan akan menilai semua itu. Nah, dari sana kita nanti ada dari manajemen lagi menilai bagaimana dari segi attitude-nya, terus bagaimana dari willing-nya, kemauannya, itu banyak hal yang kita nilai. Setelah itu setiap kalau dalam hal dia hanya kata kasarnya nilainya penjualannya mungkin masih turun, masih belum mampu, ya kita akan pandu. Ya, itu mungkin kita tidak akan langsung eliminasi. Tapi kalau memang dalam segi attitude, ya pinter, berengke. Nah, dalam hal tersebut biasanya tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Jadi ya pasti ada dieliminasi gitu loh, langsung dieliminasi ya gitu. Ya. Mungkin terjawab Bu Bella ya. Baik, terima kasih. Bu Belva, sorry. Makasih Bu Belva. Ya. Semoga terjawab ya teman-teman. Langsung saja pertanyaan selanjutnya. Apa saja term dan condition untuk join MT Oppo? Apakah harus lulusan sarjana? Mungkin ada yang mau menjawab? Yang dimaksud dengan term and condition itu maksudnya persyaratannya ya? Iya. Untuk batch MT yang kali ini, kami berharap requirement paling utamanya adalah satu, yang pasti fresh graduate. Kedua, adalah bisa berbahasa Mandarin. Karena package yang diberikan kali ini pun bisa dibilang package tertinggi selama manajemen trainee diadakan. Jadi kami memang berencana untuk memupuk bibit-bibit yang mampu untuk menjadi leader ke depannya. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi harus fresh graduate, Mandarin speaker ya. Ya, tapi kalau misalnya nggak fresh graduate pun nggak apa-apa. Misalnya punya pengalaman kerja 1 tahun pun, itu nggak apa-apa. Yang penting bisa berbahasa Mandarin. Gitu. Betul. Itu key. Oke, kuncinya itu ya. Ya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Seperti apa bentuk seleksi eksekusi di tingkat area? Bagaimana? Bentuk eksekusi di tingkat mungkin di pekerjaannya itu kali ya. Bentuk eksekusi. Kerja lapangannya mungkin. Maksudnya di on-job training-nya ya. Mungkin ini nih pertanyaannya mengacunya ke slide yang itu ya, di execution tadi ya, di level di 2 bulan terakhir itu. Mungkin itu lebih ke Pak Samson kali ya. Baik. Pak Samson. Ya, halo, ya. Oke, mungkin Bu, saya pengen tahu lebih jelas lagi pertanyaan yang dia masuk eksekusi itu gimana, biar kita jawabnya lebih enak. Oke, lebih baik mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dulu, nanti pertanyaan ini bisa ditanyakan. Oke, gimana? Apakah saat menjadi MT itu digaji, mendapatkan gaji? Pasti digaji. Ini harusnya proporsinya Pak Steven ya. Jadi mungkin sama bantu. Pasti digaji. Oh iya. Ya pasti digaji. Tapi kita tidak mengatakan itu gaji ya. Itu lebih cenderung adalah kompensasi. Lebih cenderung ke kompensasi. Karena selama kita di MT itu kita belum termasuk karyawan. Bahkan kita ada eliminasi sehingga itu kita nggak dianggap sebagai gaji. Itu kompensasi. Tentunya kompensasi ini tidak akan membuat kita merasa lebih wow gitu loh. Ya pasti ya saya rasa kalau yang menerima gaji itu pasti merasa sangat wah ternyata lumayan oke ya gitu loh ya gitu ya. Supaya Terima jadi kasih. lebih semangat juga ya. Iya pasti semangat, saya rasa pasti semangat kok. Oke, terima kasih. Langsung ada lagi nih pertanyaan, apakah ada rekrutmen khusus untuk tingkat kemampuan bahasa Mandarin? Mungkin HSK-nya dibutuhkan HSK berapa mungkin? Oke, ini porsi saya ya. Kalau HSK yang kita butuhkan itu minimal 4. Ya, tapi misalnya tidak sampai 4 pun masih bisa apply
Karena nanti di proses interview kita akan menguji memang tingkat Mandarinnya itu seperti apa gitu. Oke. Terjawab ya teman-teman, HSK-nya butuh HSK 4, tapi tidak HSK 4 pun juga nggak masalah. Lanjut dari Tiffany Jakarta, jika tidak tidak terseleksi dalam MT Oppo, apakah akan diberitahu? Biasanya kan kalau misalnya seleksi aja nih yang dikasih tahu, apakah kalau nggak lolos juga dikasih tahu? Begini, kalau untuk teman-teman yang istilahnya udah apply dan sudah terseleksi kan pasti otomatis join ke MT programnya sendiri kan. Nah, untuk teman-teman yang tidak terseleksi, kami punya beberapa rencana untuk mereka. Jadi itu nanti akan kita kabarin juga, walaupun kalian tidak terseleksi, kami masih bisa memberikan opsi-opsi lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya tadi yang pertanyaan yang tadi itu maksudnya untuk ini tuh ditujukan untuk Ki Jessica. Ki Jessica, working space di Oppo itu seperti apa sih? Apakah space atau seperti apa? Maksudnya gimana? Working space di Oppo itu seperti apa gitu? Oke, kalau konsep gini, kita mesti bedakan konsep pekerjaan di Oppo itu ada yang di back office dan ada juga yang di lapangan ya. Kalau misalnya yang untuk di back office, kalau misalnya ditanyakan itu tempat kerjanya seperti apa, kita itu open space. Kecuali untuk CEO, dia punya ruangan tersendiri. Sedangkan sisanya untuk level direktur sampai staff, kita work on open space. Oh, begitu ya. Kenapa kita melakukan open space seperti itu? Karena kita mau membangun yang namanya teamwork. Kita tidak membatasi karena salah satu culture dari perusahaan kita adalah kita rela mendengar dan rela berbicara. Jadi kita selalu open. Begitu. Iya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Lanjut lagi ini ada apakah harus lulusan perguruan tinggi dari Tiongkok? Kalau dari perguruan tinggi Indonesia apa boleh bergabung? Oke, kalau misalnya untuk teman-teman yang bukan lulusan Tiongkok dan bisa berbahasa Mandarin, itu tetap boleh apply. Karena yang seperti saya bilang sendiri, nanti skill set-nya itu akan diuji ketika interview. Oh, begitu teman. Ini yang tadi tuh yang masih bingung ini. Saya mau menjelaskan untuk pertanyaan saya mengenai tingkat area di slide training timetable. Di situ tercantum execution, bentuk seperti apa ya Kak execution-nya? Gitu Kak. Oke, mungkin dari Ko Samson bisa bantu jawab. Oke, ini saya bantu jawab dulu karena Pak Samson sedang ada tamu. Jadi untuk tingkat eksekusinya sendiri adalah teman-teman tadi sudah saya sampaikan bahwa sekitar 90% sudah hampir dinyatakan lulus karena ya sudah masuk ke tahap akhir nih. Nah, jadi untuk eksekusinya sendiri teman-teman sudah tidak dibimbing lagi. Jadi kalau di tahap-tahap sebelumnya, teman-teman itu akan ditandemkan dengan satu orang. Misal di level SPG, teman-teman akan di guide oleh satu SPG juga yang profesional. Nah, begitu juga di level sales, sama di guide juga. Di SPV juga di guide. Nah, ketika nanti setelah 2 bulan terakhir dikembalikan lagi ke area cabang, teman-teman sudah tidak ada guide-nya lagi. Melakukan semuanya dengan sendiri. Seperti itu. Jadi sudah bisa dianggap teman-teman 90% dinyatakan lulus lah. Walaupun belum 100% ya, saya jamin. Tapi sudah bisa dianggap kerja sendiri itu bisa dikatakan bahwa teman-teman sudah kayak sudah hampir sepenuhnya bergabung dengan kami. Seperti itu. Oke, saya mau menambahkan sedikit untuk
pertanyaan itu, mungkin yang dimaksud eksekusi itu selain tidak dibimbing, tapi dari MT sendiri yang udah sampai ke area akan bekerja lebih erat dengan regional manager ataupun manajer-manajer yang ada di area. Jadi eksekusi yang dimaksud itu bisa mulai masuk ke at least managerial level. Baik. Saya rasa cukup untuk pertanyaannya. Ada tambahan, setelah ini dari panitia RABK akan share untuk poster mengenai MT OPPO, jadi yang berminat bisa untuk daftar lewat poster tersebut. Mungkin Bu Belva. Ya. Sorry, saya agak ngomongsan tadi lagi ada tamu di bawah. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya, ada tambahan dari Pak Steven tadi sama Pak Elvan. Mengenai eksekusi ini, lebih cenderung gini, di tahapnya, kan kita tadi dari awal itu kita ada namanya eliminasi, ya terutama di fasenya. Di fase pertama itu di promotor, terus fasenya sales. Pada saat di fase SPV, itu sebenarnya masih ada tingkat dari eliminasi pasti ada. Ya, tapi itu lebih kecil. Ya, contoh, di saat promotor kita mungkin akan 90% kita pantau ketat banget, membentuk sesuatu itu benar-benar harus kita press. Ya. Pada saat di sales tinggal 50%. Pada saat di di fase SPV kita tinggal 30%. Ya, nanti setelah sudah ada di HSQ, bahkan kita di lapangan sudah mulai eksekusi itu kalau kita bilang bahwa kita tidak ada eliminasi nggak mungkin. Tapi cenderungnya akan lebih sedikit sekali. Bisa dibilang tadi Pak Elvan bilang 90%. Bisa dibilang bahwa ini sudah matang, udah mantap. Tentunya kembali lagi ke tadi, attitude tadi. Apakah benar-benar tadi yang tadi Bu Jessie sampaikan, budaya perusahaan benar-benar mereka implementasikan enggak. Nah, setelah mereka di lapangan itu mereka sudah kata kasarnya porsi mereka udah seperti RM, region manager. Tentunya jabatan di saat itu bukan RM, region manager. Kita masih seorang training, anak-anak training kita seperti MT biasanya. Jadi kita jangan berpikir bahwa wah ternyata gue udah lolos nih, gue udah. Biasanya kalau terlalu lengah itu akan muncul masalah. Jadi kita masih pantau. Walaupun pantaunya itu kita nggak full banget, nggak ada gimana, tetap kita pantau, kita pandu kalau memang ada masalah gitu. Intinya pada saat mereka sampai ke area, itu sudah bisa dibilang bahwa sudah siap jalan. Sudah siap mereka operasional sendiri, memanage tim mereka sendiri dan lain-lain. Apalagi mereka udah belajar rule prosedur yang ada di HSQ semua. Itu udah selayaknya seperti RM, region manager. Tapi posisi yang mereka jabat bukan. Karena kenapa? Kita masih memberikan kesempatan. Silakan tunjukkan performmu. Lu ketika dikasih area, lu pegang dulu. Silakan tunjukkan perform kamu. Mungkin basicnya adalah saya dari sales juga pastinya. Oke, si A, Samson, kamu turun ke area, kamu jadi sales, lihat perform kamu. Kalau perform lu bagus, kamu akan naik dan per level naik. Tentunya biasanya kalau anak MT, kalau memang dia perform bagus, itu naiknya lebih cepat dibanding yang biasa. Ya, jadi kita menjanjikan teman-teman pasti bisa menjadi manajer, itu adalah kesempatan. Tetapi kalau misalkan tidak teman-teman, mungkin saya sendiri misalkan saya tidak mengambil dengan baik, menunjukkan perform saya, ya nggak bisa. Jadi posisinya udah jadi seperti RM gitu. Ya, semoga terjawab. Ya, terima kasih Bu Belva. Ya, salam. Jadi untuk kesimpulannya, ini OPPO itu punya working space yang friendly untuk SDM ya. Jadi tergantung SDM-nya sendiri, teman-teman sendiri itu menjalaninya kayak gimana. Langsung saja, karena kita sudah sampai di penghujung sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya untuk menanyakan pertanyaan, dan terima kasih juga untuk para narasumber. Selanjutnya saya kembalikan ke host kami, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, terima kasih Kak Belva, dan sekali lagi terima kasih untuk Jessica dan kawan-kawan atas sharing pengalaman dan ilmunya yang sangat bermanfaat nih. Bisa saya simpulkan dari webinar kali ini, untuk tiap akan dalam manajemen trainee ya ada beberapa tingkatan. Di tiap tingkatan itu kemungkinan setiap 3 bulan akan naik tingkat dan pada akhir akan diadakan evaluasi. Nah, untuk teman-teman yang mau mendaftar, nanti attitude itu sangat penting ya dalam manajemen trainee, walaupun kalian sudah HSK 4 nih, tapi jangan terlena dengan HSK 4 ini. Tapi karena di akhir nanti kalian juga akan menerima penilaian walaupun secara tidak langsung oleh bagian yang berwenang di OPPO. Kemudian terima kasih teman-teman yang sudah join di sesi webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu yang sudah di-share bisa bermanfaat ya buat kalian. Sekali lagi, saya mewakili segenap panitia webinar manajemen trainee OPPO XPPIT ingin mengucapkan terima kasih untuk community partner yang sudah bekerja sama, antara lain PPIT Cabang Nancang, Changchun, Liuzhou, Chongqing, Xiamen, Wuhan, Hefei, Guangzhou, Nanjing, Harbin, Yangzhou, Suzhou, Permit Ningbo, Chengdu, Tianjin, Guilin, Shenyang, Permit Beijing. Sayang sekali ya, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sebelum kita berpisah, yuk open kamera dulu, kita foto bareng. Teman-teman sudah siap? Di open kameranya dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Kemudian slide selanjutnya. Sudah. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan info pekerjaan, info magang, atau persiapan untuk memasuki dunia kerja, kami PPI Tiongkok Bidang Relasi Alumni dan Bursa Kerja mempunyai program yaitu Grup Job Seeker PPI Tiongkok yang di dalamnya berisi info lowongan pekerjaan atau magang dengan perusahaan ternama yang bekerja sama dengan PPI Tiongkok. Dan juga akan ada tips-tips untuk memasuki dunia kerja profesional. Tidak hanya itu, kami juga mempunyai program kerja yaitu program Drop Your CV, yang di mana teman-teman dapat berkonsultasi terkait CV teman-teman, dan juga memiliki kesempatan bekerja atau magang di perusahaan ternama. Apabila teman-teman berminat, silahkan simpan QR Code atau yang tertera pada layar dan bergabung dalam grup JPT umum ini. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi narah hubung dari RABK. Barcode-nya juga sudah tersedia di screen. Bisa dilihat ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah
To come my way, I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something else, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried. GG. G. Ya, ya. Udah semua kan ya?